mungkin Valir besar burst damage-nya di arah early game, tapi di late game seperti ini mereka butuh hero-hero seperti Chang'e, seperti Parsa, hero-hero yang clearing minion dengan cukup cepat dari segi supportnya. Ya, strike lagi-lagi dikeluarkan. Dan Nightfall, agak sedikit Shadow transition tapi masih ada Silence. Masih bisa menyelamatkan diri dari Trail Card yang masih dilakukan Cardo. Hati-hati, belum ada PT eksekusi dan langsung ditumbangkan oleh seorang Rubinya. 3 orang langsung hilang. Nah lah, daripada makin gak jelas, kita akan melihat juga di backstage nih ya. Dari Red Tigers dan juga Boy William akan ngobrol-ngobrol melihat ini pertandingan yang sangat penting untuk Blue Rhinos tim A dan tim B. Dan seperti apa keseruan di backstage ini dia. Silahkan Boy William. Alright, thank you guys. Ini sih udah mulai menegangkan banget ya. Boy aja di sini pada tegang. Red Tigers. Nah, sekarang ini 2 kubu dari Blue Rhinos, tim A dan tim B. Gue mau nanya sama ini dulu deh. Gue mau nanya sama Zero Logic dan Hansel. Oke, Hansel dulu. Bro, kalau ngeliat persentase dari draft pick, oke, kita kan udah ngeliat match mereka yang pertama. Menurut lo, siapa yang akan bisa ngebantai? Menurut gua tim A bisa ngebantai tim B sih. Karena secara histori juga dia jadi best line up di tim Blue Rhinos-nya. Justru itu terbalik loh dengan coach. Coach tadi memindahkan J-Boon ke tim B karena dia bilang ada 60% kemenangan di tim B. Sedangkan lu bilang tim A, why is that? Karena ya menurut gua di tim A itu kuat-kuat. Lebih kuat dibandingkan tim B? Ya. Zero Logic. Gua kalau nanya lu deh bro. Kalau menurut gua sih berbanding terbalik sama Hansel ya. Gua lebih memilih tim B. Soalnya di situ ada hyper yang sangat kuat banget di Blue Rhinos, yaitu Cardo. Cardo itu sangat bagus banget. Kalau lu ngeliat dari draft pick yang mereka udah lihat sekarang, lu ngeliatnya gimana? Ngelihat dari draft pick sih tim B yang lebih mendominasi. Justru terbalik ya. Lu sama Hansel tuh terbalik banget ya milihnya ya. Bro, kita akan lihat aja men. Kian Kira, coba gue mau nanya Kian Kira deh. Bro, di antara Blue Rhinos di sini ya, siapa yang lu paling pengen lawan? Minggu depan lu akan ketemu mereka. Siapapun yang menang di antara sini, siapa yang lu pengen? Aiden lah. Kenapa Aiden? Gimana? Kan gue hypercore gitu. Sama kayak dia. Cocok kalau di Lu ngeliat dia main gak tadi? Dia gila loh tadi mainnya. Iya, ngeliat gue. Makanya gue pengen bantai lah. Takut gak? Enggak lah. Tadi lu lihat dia main sama Star Team, dia lumayan loh. Meskipun timnya kalah, dia mainnya oke banget loh, Kian. Iya, tahu gue. Cuman gue emang pengen bantai dia sih. Lu yakin lu bisa bantai dia? Yakin lah. Siapa yang akan maju di antara mereka nih? Timnya Aiden apa tim lawannya? Gue berharap si Aiden sih sama timnya. Tim B. Ya. Lu pengen lawan Aiden banget ya bro? Iyalah. Well good luck bro, gue cuma mau bilang ya Aiden itu bukan orang yang gampang untuk dilawan bro. Iya. Dia tuh niat banget. Mungkin buat kalian yang ngikutin esports dari Indonesia terus, dia mungkin salah satu peserta yang benar-benar giat dan latihan terus, dia benar-benar pengen menang. Iya, tahu gue. Makanya gue pengen bantai dianya. Well good luck, kita lihat siapakah yang akan menang, Blue Rhinos A atau Blue Rhinos B. Sere, take it over. Yes, thank you Boy. Ini di sebelah ini kedua coach kita udah mulai garuk-garuk kepala. Coach Marsha ini gimana nih ngelihat draft pick dari kedua anak didiknya? So far gimana coach? Ya cuma bisa bilang semangat aja. Semangat aja gitu ya. Nih kalau dari masing-masing ini kan berarti kan role-nya nih saling bergesekan kan ya. Iya, Ini kalau misalnya bahas skornya deh dari tim B sama tim A, menurut Coach Whisking kuatannya mana sih? Dua core ini sejujurnya susah ya, soalnya bagi gua mereka berdua ini jago. Tapi mungkin kalau dengan Aiden dengan ada boostingan daripada timnya, mungkin Aiden menang. Jadi tim B ini ya, Iya. tetap 60% 40 itu tadi ya. Iya, cuman kalau soal hyper ini bener-bener 50-50 sih. Soalnya dari Cardo sama Aiden nih pilihan berat banget. Yang paling berat ya Cardo sama Aiden. Terus kenapa sih nih kalian membentuk timnya nih A sama B ini, kenapa mereka di grouping kayak gini sih? Soalnya kalau ditanya kayak gitu anggapannya kayak kita tuh benar-benar kayak butuh 5 player yang mereka itu udah ada chemistry gitu ya Marsha ya. Jadi kayak
mereka berlima ini emang udah fix lah, udah dari kemarin juga kan, seperti minggu-minggu yang lalu, mereka tuh benar-benar kayak kompak lah. Oke, kita lihat chemistry siapa yang lebih matang berarti ya Coach ya. Langsung aja Ranger Mas dan Cornet. Oke, ini untuk memperjelas juga di antara kita semua ya. Kalau misalkan tadi kan kita ngomongin A, B, B, A, bingung ya kan. Ini biar lebih jelas ya, karena Ranger Mas kan pecinta wanita banget. Bener dong. Ada Ranger lagunya? Emas pecinta wanita, ya bener. Jangan, copyright. Copyright. Oke. Jadi kita panggilnya ini ada tim Zoe yang cewek sendiri di sana tuh Betul. ya. Nah, tim Zoe sama timnya dari Aiden yang disebut-sebut sebagai salah satu core menakutkan juga, assassin menakutkan juga dari Blue Rhinos. Jangan gitu dong. Kalau support kaptennya dipanggilnya support juga tim Jebun. Oh ya Jebun, ya udah gitu Jebun loh. ya. Nah, tadi yang diomongin sama coach juga untuk tim B itu timnya yang sebenarnya dari si Aiden, Bankai, kemudian Jebun dan kawan-kawannya ya, Maxi dan kawannya, kayak gitu. Nah, untuk kali ini Prof, kita lihat ya. Sebenarnya dari kedua belah pihak bagus banget draftnya, tapi untuk di meta sekarang nih, dari tim Aiden dan kawan-kawan, mereka punya yang bisa dibilang lagi top tiernya, walaupun ada beberapa info yang kita tahu Hellcat tuh ada nerf. Akan di nerf nantinya. Akan di nerf juga, dan Uranus juga sebenarnya udah sempat di nerf juga kemarin. Tapi ini ada satu kuncian atau satu hero yang bakal jadi kunci, yaitu adalah Lunox dari tim Blue Rhinos Zoe juga. Dan itu adalah salah satunya atau satu-satunya bahkan hero yang bisa ngerontokin Esmeralda, Ruby dan juga Hilda. Jadi bukan ke arah Hellcat-nya ini yang bakal diarah. Tapi sejujur-jujurnya orang jujur ya. Iya. Kayaknya dari tim Zoe dan kawan-kawan mereka agak sedikit berat karena mungkin terpaku dengan adanya seorang Lancelot dan Lunoxnya harus bisa nge-cover kalau menurut saya. Gimana Prof? Tapi nggak ada Chow sih di sini. Nggak bakal ada yang umpan lambung kayak gini terus abis itu kayak begini gitu kan. Kayak gimana? Kayak begini. Gila. Iya, tetap aja pemirsa di rumah nggak lihat tuh. Nggak apa-apa. Orang Nggak lagi apa-apa. muncul begitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita all out dimanapun. Dimanapun. Siap. Yang penting umpannya nyampe. Coba ulang. Nah, Ulang. Nah, baru kelihatan nih pemirsa di rumah nih. Kayak begini, Set. abis itu kita hajar begini. Kayak begini dan Buset dah, semangat banget. Semangat dong, harus semangat dong. coba. Set. Sat. Kurus lama-lama nih orang nih, Iya joget dong. mulu semalaman ya. Harus apa? Harus semangat. Harus Emang semangat. Bungkurnya tidak Semangat. Oh, semangat dong. Semangat Kenapa dong. sih kurang semangat? Pas di episode sebelumnya Iya, semangat semangat banget. banget. Kayak bahagia. Jangan memancing. Saya cuma nanya. Semangat saya, tenang aja. Gitu Oke, dong. gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam in-game-nya gimana? Udah siap? Siap. Let's go. Oke, ini dia pertandingan yang sangat penting masih untuk kedua belah tim. Dari Blue Rhinos ada juga Blue Rhinos B. Dan ingat ini pertarungan hidup dan mati. Siapakah yang bakal melaju ke Grand Final? Karena hanya ada satu tiket saja ke Grand Final. Jebun, tas di arah mid lane. Cywar sudah dilakukan oleh tim A ya, Blue Rhinos tim A. Tapi kali ini kita lihat seorang Zoe benar-benar berfireball-nya lumayan ngepok seperti kata Profesor. Tapi ternyata Cardo di arah mid lane terkena damage dan ada flame shot dari seorang Jebun. Jebun yang memakai Parsia, salah satu hero andalannya selain Chang'e yang kita tahu dulu sempat mendapatkan Lord ya dengan menggunakan Meteor Shower-nya. Benar banget, dan Retribution digunakan untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer di arah mid lane, sedangkan Cardo memilih untuk mendapatkan satu wave dulu di Mukonet sebelum dia mendapatkan blue buff yang dia miliki. Yes, dan Aiden lebih milih untuk dapetin blue buff dan red buff-nya terlebih dahulu. Mungkin akan langsung dirusuh. Di arah bottom lane Mochinya sekarang, tapi kita di sini diamankan dan first blood-nya oleh Esmeralda. Bahkan dari seorang Dolls yang mendapatkan red buff dari Hellcat Ranger Bronze. Yes, tapi kali ini kita lihat bakal coba dipaksa. Zoe harus tumbang, 2 poin sudah diamankan. Tapi bahkan ada seorang Cardo yang belum punya mendapatkan blue buff. Bakal bisa dikontes kembali. Dolls harus mundur sebenarnya. Flame shot, quick scope yang sangat amat cantik. Dan langsung ada tas di arah mid lane. Ini sepertinya Mochi nggak bisa terlalu memaksa. Ingat, Uranus akan kalah dengan seorang Esmeralda. Absorb damage-nya bakal bisa habis. Tapi kali ini kita lihat Afil di arah bottom lane cukup luar biasa. Membuat seorang Mochi terdiam, tak bisa berkutik. Dan Cardo ini hampir menit 2 dan dia baru mendapatkan blue buff-nya. Cukup lama waktu yang dia gunakan di arah mid lane-nya. Walaupun sebenarnya tadi agak sedikit outform juga dari Hellcat karena tercuri untuk red buff-nya. Bankai sudah mulai terkena puncture. Ada fireball tapi ada Dark Fall dikeluarkan. Gelap, tidak terlihat apa-apa di arah bottom lane-nya. Mungkin ada team fight dan langsung diamankan Uranus ya. Bankainya masih bisa untuk diajar.
miss Ranger Mas. Gak ada yang lihat tuh, sekali ini bakal coba dipasangkan, tapi ternyata ada Aiden di sana mengcover dengan luar biasa. Shadowrush ke arah belakang dan ternyata seorang Cardo masih mau lebih mendapatkan satu buah little gold buff di arah bottom lane dan diambil oleh seorang Bankai. Dicuri. Bankai jangan mencuri. Bankai jangan mencuri. Diamankan begitu saja Little Crab-nya untuk gold buff. Walaupun masih kecil tapi diamankan oleh seorang Bankai karena tidak ada retribution di sini. Berhasil dari Jaipunnya dan ada Esmeralda diamankan 1 poin kill tambahan untuk Esmeraldanya. Dan tidak dipaksakan untuk team fight lagi, mereka memilih untuk mundur flicker ke arah belakang. Tapi selama akan coba untuk membantu tapi ternyata sedikit terlambat dan bahkan red buff dari seorang Cardo baru diambil oleh seorang Cardo di menit yang ketiga. Ini agak cukup lama ketika dia berhasil mendapatkan satu buah red buffnya dan bahkan Aiden lebih diunggulkan dengan 1 poin yang dia miliki. Benar sekali, team fight demi team fight terjadi. Strike yang sangat amat baik dari J-Boon. Lagi-lagi merupakan di arah bottom lane, dia adalah sudah Tasas again and again. Sideward dilakukan oleh support dari tim Blue Riders A. Lihat 3 poin ini gak baik banget, tapi ternyata ini bakal coba ditumpangi Bankai dan juga Maxi mengcover cukup baik. Di sisi lain permainan dari luar biasa tas dari seorang Bung Cornet kali ini, lihat luar biasa Bung Cornet. Cover yang baik dari Maxi dengan Ruby-nya menyelamatkan seorang Aiden dari tumbang mereka di arah sungai. Yes, Sideward yang selalu dilakukan, terpancing. Begitu saja, strike-nya hanya 1 saja tadi. Di arah tengah dari seorang J-Boon-nya benar-benar mengisi full ya. Kayaknya dari Hellcartel lebih milih farming ke arah junglernya, sedangkan untuk minion wave-nya dikasih ke arah J-Boon-nya Bankai tadi. Benar-benar menyelamatkan di sana bersama dengan seorang Ruby-nya ya. Luar biasa menyelamatkan support-supportnya. Yes, tapi di sisi lain akhirnya Bankai ditumbangi dan Mochi lihat gak boleh pulang. Maunya digoyang dan dihindari dan ternyata Mochi still survive in the right there Bung Cornet. Yes, dan langsung recall tas balik ke arah belakang. Dark Nightfall gelap, tidak terlihat apa-apa dan tampaknya Turtle mungkin akan diamankan oleh seorang Hellcard-nya dengan menggunakan sepatunya. Dia nggak pakai sepatu defense, tapi dia bikin sepatu untuk attack speed di sana. Ya, Swift Boots. Yes, benar banget. Diamankan oleh seorang Aiden dan Afil di arah bottom lane. Dia benar-benar mendapatkan 1 buah turret tanpa ada kontes sama sekali. Dan lihat, Slam kali ini mencoba untuk bertukar rotasinya ya bisa kita bilang. Karena mungkin untuk saat ini cuma Slam yang bisa menahan pergerakan dari seorang Afil. Yes, di arah top lane. Mochi mau kemana sayang? Harus tumbang. Lagi dan lagi 0-4-1. Battle Execution dikeluarkan. Vulture ke arah belakang membersihkan minion saja dari tengah. Tapi kita di sini benar-benar team fight selalu dilakukan oleh teman-teman Blue Riders B ya. Sudah diganti, ditukar ya. Yes, bener banget, tapi kayaknya Cardo bakal coba dipaksa di arah red buff-nya. Lihat 2 player sudah ada, tapi J-Boon bakal coba mundur ke arah belakang. Gak berhasil didapatkan oleh seorang Dos dan masih is coming. Ini bahaya banget. Ruby udah saya bawa poin dan I'm offended berapa orang. Oh my god, Cardo tumbang. 3 player tumbang dan ini bencana Bung Cornet. 3 player tumbang di arah top lane. Yes, double kill diamankan juga oleh seorang Hellcard. Hanya tersisa Slam yang menggunakan Lunox sendirian, tidak punya pasangan seperti Ranger Mas. Yes, terima kasih banyak atas penjelasannya dan ini lihat ketika Maxi sudah datang ini udah menjadi bencana seperti yang sudah aku bilang dan lihat I'm offended ya berhasil membuka Torros dari seorang Cardo berhasil dihindari dan bahkan 1 turret tambahan di arah top lane. Cardo harus mundur, nggak bisa bertahan. Dan lihat PTB sudah berhasil menyelamatkan diri dan bahkan ditukar oleh 1 poin dari tim Blue Riders E. 13-2 di menit yang ke-6. Blue Riders B benar-benar memberikan permainan yang sangat amat luar biasa. Tekanan demi tekanan dan bahkan pressure-nya benar-benar membuat Blue Riders tim A harus berhati-hati. Ini benar-benar dari core-core-nya, bahkan dari Cardo-nya juga nggak punya space untuk farming. Outfarm, benar-benar outfarm. Ya, ketika aku lihat cuma 1 tumpuannya di arah Lancelot itu yang udah aku bilang. Ini bakal jadi berat banget harusnya untuk dari tim Blue Riders A ya. Jadi mereka tuh harus, aku kira tadi bakal ambil 1 marksman lagi. Minimal dia tahu ketika Lancelot yang nggak bisa bergerak cukup banyak, nggak bisa punya ruang. Mereka tuh masih punya marksman ataupun marksman atau enggak factor damage menurut aku pribadi seperti itu.
Oke, Ferret Strike dan nampaknya flame shot agak sedikit satu saja dari Tyrant Rage agak sedikit disayangkan dan bahkan satu orang tumbang double kill dari seorang Bankai. Ini kalau kata Ranger emas ini bencana karena mereka kehilangan dua pemainnya dengan sangat amat cepat. Turret yang sudah mulai kebuka, Maxius Karat masih bisa hidupkah? Masih bisa hidup dan bahkan dibalaskan Lunox hilang. 3 orang dari Blue Raiders A harus tumbang. Yes, Jebun lagi-lagi dengan VDS strike yang luar biasa bagus. Tapi kali ini di arah bottom lane, Zoe gak bisa berbuat banyak. Mochi mencoba untuk clear ini, tapi malah Mochi yang harus ditumbangkan. Kayaknya kalau dia terlalu offside, dia cuma bisa melihat dari jauh. Tapi posisi ini benar-benar gak baik banget. Ini benar-benar di ujung tanduk nyawa dari tim Blue Rhinos A, Bung Kornet. Yes, benar sekali. Belum adanya Lord, bahkan turtle ketiga aja belum muncul. Tapi ini Inhibitor turret di arah bottom lane sudah mulai hancur. Dan ini benar-benar terbuka juga visionnya lebih luas lagi untuk Blue Raiders tim B. Ya, mereka cuma bisa clear minion dan bahkan kalau saya bilang pribadi, ini cukup berat untuk tim Blue Rhinos A. Kenapa mereka tidak punya damage untuk high ground. Mungkin Valir besar burst damage-nya di arah early game, tapi di late game seperti ini mereka butuh hero-hero seperti Chang'e, seperti Parsa, hero-hero yang clear minion dengan cukup cepat dari segi supportnya. Ya, strike lagi-lagi dikeluarkan. Dan Nightfall, agak sedikit Shadow transition tapi masih ada Silence. Masih bisa menyelamatkan diri dari Terrell Card yang masih dilakukan Cardo. Hati-hati, belum ada PTP eksekusi dan langsung ditumbangkan oleh seorang Rubinya. 3 orang langsung hilang menuju ke arah base turret yang belum ada minion dan semua inhibitor turretnya sudah mulai hilang. Kemenangan di depan mata, 1 tiket ke Grand Final. Apakah Blue Raiders B bisa untuk mengamankan tiket ke Grand Final yang ini bencana, mau coba dipaksa selam ke arah belakang sana. Langsung ada legendary didapatkan seorang Jebun, tapi membubarkan pasukan. One last dari seorang Zoe. Zoe masih bisa selamat dan Dol di sana. Gak bisa bertahan cukup lama. Seperempat darah terakhir, tapi udah ada Mochi, udah comeback kali ini. Karena juga hidup kembali dan bahkan ini nafas segar untuk tim Blue Rhinos A. Masih bisa di-defend di bawah menit yang ke-10. Dan ini membuktikan kalau Blue Rhinos A tidak mau memberikan kemenangan begitu saja. Mereka masih pengen membersihkan minionnya dan langsung nge-defend best turretnya. Dan mungkin ini adalah kesempatan untuk mereka juga dari tim B untuk mendapatkan Bapalot yang terhormat. Yes, benar banget. Bapalot yang terhormat sudah mulai dicolak-colek oleh seorang Aiden kali ini. Ingat, Kenkira dari tim Red Tigers ingin sekali bertemu Aiden. Apakah Aiden mampu bertemu dengan seorang Kenkira di arah Grand Final? Dan bahkan kita lihat Lordnya tak ada kontes sama sekali dari tim Blue Rhinos A. Yes, benar sekali. Ferret Strike sakit banget sih. Itu item-item Jebun sih udah jadi, bahkan flame shot. Nyaris saja. Flame shotnya mengenai 1 titik darah terakhir dari pemain tim A. Tas dilakukan dari Salondol. Dibalaskan lagi oleh Jebunnya. Tas dibalaskan dengan tas dari kedua tim. Sudah mulai side war. Sudah ada Bapalot yang terhormat. Belum ada Retefall. Langsung ada Retefall dikeluarkan. Berhasil langsung diarahkan bisa saja Uranus yang bisa bertahan. Langsung diajar lagi yang poinnya. Saya pegang didapatkan dari seorang Valiria. Dan di arah belakangnya juga langsung hilang. Tas dan kemenangan di depan mata Ranger Abbas. Dan ini bencana. Blue Rhinos B berhasil menempatkan diri di Grand Final. Oh my god, pertukaran player yang sangat amat tepat tampaknya dilakukan oleh coach dari tim Blue Rhinos. Dan ini adalah permainan yang sangat cepat di menit yang ke-10. Dengan 1 bantuan Lord untuk langsung menyelesaikan pertandingan ya Ranger Mas.